Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam sampai dengan detik menjelang kita berbuka saat ini. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, salat kita, puasa kita, interaksi kita dengan Al-Quran, dan seluruh ragam ibadah lainnya yang telah kita tunaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Saudara-saudariku, seperti pernah diuraikan di pertemuan yang lalu, bahwa Ramadan senantiasa menghadirkan kesan yang sangat istimewa. Tidak hanya melekat kepada ragam amalannya, tapi juga pembagian setiap waktu, siang, malam, subuh, sore, dan setiap detik yang mengiringinya selalu menghadirkan keistimewaan-keistimewaan tersendiri yang membedakan bulan ini dengan bulan-bulan lainnya. Ada yang menarik di waktu malam dan tentunya diisi dengan paket ibadah yang khusus berupa ibadah qiyam khususnya atau yang biasa kita kenal dengan tarawih. Tercatat dalam rangkaian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita, di antaranya menginformasikan satu rahasia besar yang dikonfirmasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, di antara yang sering mengonfirmasi berbagai persoalan-persoalan keagamaan, tuntunan dalam syariat, dan mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juga tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dan beberapa kitab-kitab hadis yang lain, bahwa satu kali Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan sholat malam, dan sekiranya itu bersamaan dengan malam Al-Qadar. Diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis seperti yang tadi disampaikan di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3513, di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3850. Nabi SAW pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah dengan redaksi sebagai berikut. Qalat, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya laylatil qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana pendapat Anda sekiranya saya mendapati malam Al-Qadar, apa yang harus saya bacakan di momen yang penting itu? Doa apa yang harus saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, quli, katakanlah hai Aisyah, katakanlah hai istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun, dalam satu riwayat Allahumma innaka afuwun karim, di riwayat lain tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh engkau yang maha pemaaf, maha mengampuni, maha menghapuskan, menghilangkan segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh siapapun hambamu. Tuhibbul afwa, dan engkau sangat mencintai ampunan, pemaafan. Engkau mencintai pemaafan, engkau mencintai pemberian ampunan. Fa'fu anni, maka dengan sifat pemaafmu itu, pengampunmu itu, mohon ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Bahkan di riwayat lain ada teriring dengan itu kalimat karim. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, sungguh engkau, hanya engkau yang maha pemaaf, pengampun, penghilang semua dosa dan kesalahan, dan engkau yang maha mulia.
tuhibbul afwa, dan engkau mencintai, menyukai segala jenis pemaafan, pengampunan. Fa'fu anni, maka dengan segala kemuliaanmu itu ya Allah, sifat pemaafmu, sifat pengampunmu, mohon ampuni hamba, maafkan hamba. Saudara-saudariku, ada yang menarik di dalam rangkaian hadis ini, setidaknya menunjuk kepada dua hal penting. Yang pertama, hadis dimaksud memberikan kesan kepada kita tentang ibadah di malam hari yang dilekatkan dengan pencarian malam Al-Qadar. Dan menariknya, hadis ini memberikan kisi-kisi yang sangat penting kepada kita, bahwa ibadah qiyam Ramadan yang kita sebut dengan sholat tarawih itu pun potensial memberikan satu petunjuk yang kuat kepada kita. Boleh jadi ibadah ini dapat mengantarkan kita meraih malam Al-Qadar. Karena memang peristiwa Al-Qadar itu atau malam Al-Qadar itu dimulainya malam. Sedangkan waktu malam awalnya dibuka dengan ba'da isya sampai menjelang fajar. Seperti Allah isyaratkan di Quran surah ke-97 dengan namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menyampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Allah menyebutnya dengan malam. Sedangkan malam diketahui berlangsung waktunya ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Karena itu di ujung ayatnya disebutkan, hiya, malam Al-Qadar itu terbentang dari mulai ba'da isya di waktu malam itu, ya, hatta matla'il fajar, sampai menjelang fajar, sampai tiba waktu sahar. Ya, sahar itu waktu yang menjadi pemisah antara lail dengan fajar. Jadi dari mulai ba'da isya itu sudah mulai berlangsung malam. Sehingga ibadah yang ditunaikan di waktu itu dan bertepatan dengan ibadah dimaksud adanya ibadah qiyam yang dianjurkan dilakukan di malam-malam Ramadan. Seperti hadis Nabi SAW, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan ibadah qiyam di malam-malam Ramadan, dilakukan dengan keimanan, dilakukan karena Allah, untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, berharap pahala, keikhlasan, berintrospeksi, maka berpotensi, kata Nabi, diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Kapan itu berlangsung? Malam peristiwanya. Qiyam Ramadan berlangsungnya ba'da isya, yang kita sebut dengan tarawih itu. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 760 di subtopik yang ke-25 tentang bab qiyam Ramadan, kan, wa huwa at-tarawih. Bab tentang menunaikan qiyam Ramadan, dan kita kenal dengan salat tarawih. Di nomor hadis 760 sabda Nabi SAW menyebutkan qiyam Ramadan itu dengan salat yang mengantarkan kita pada malam Al-Qadar. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi satu sisi Nabi menyebutnya dengan qiyam Ramadan, satu sisi menyebutnya dengan qiyam Lailatul Qadar. Jadi ternyata ibadah sholat tarawih ini adalah ibadah pembuka yang dilakukan di malam Ramadan. Sedangkan malam Al-Qadar itu tibanya waktu malamnya, yang berpotensi tiba di malam Ramadan, satu dari sekian malam yang kita lalui. Jadi kalau ada seorang hamba yang berpuasa, malamnya tidak pernah meninggalkan ia tarawih, konsisten sholat tarawih, apalagi ia tunaikan berjamaah, konsisten tunaikan qiyam Ramadan, maka berpotensi ada mendapatkan malam Al-Qadar. Kalau tidak ia tinggalkan sepanjang malam Ramadannya. Kalau ditunaikan di tengah malamnya, boleh, dan berpotensi mendapatkan kekhusyuan yang berlipat, doa yang cepat terkabul.
Secara singkatnya, isyarat hadis yang pertama tadi memberikan kesan kepada kita bahwa jika ingin mendapatkan malam Al-Qadar, maka setidaknya jangan tinggalkan tarawih. Karena tarawih itu, qiyam Ramadan itu adalah ibadah yang ditunaikan di pembuka malam-malam Ramadan. Satu. Dan yang kedua, ada isyarat yang memberikan petunjuk kuat kepada kita bahwa dalam penunaian sholat tarawih itu, penunaian qiyam Ramadan itu, yang salah satunya di antara sekian malamnya berpotensi bersamaan dengan malam Al-Qadar, maka bacakanlah doa yang dibimbingkan, ditalkinkan oleh Rasulullah SAW langsung kepada istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan menariknya, doa yang dibimbingkan Nabi ini juga senafas dengan informasi yang Nabi sampaikan kepada kita sebelumnya. Bahwa siapa yang mampu menunaikan qiyam Ramadan, man qama Ramadana, dilakukan dengan penuh keimanan, membenarkan semua perintah Allah, menunaikannya sebagai kewajiban kita, ibadah kepada Allah, ikhlas, berharap pahala yang telah Allah tetapkan, sambil berintrospeksi diri. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan seperti ini, maka berpotensi diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ketika ada peluang itu, apa yang harus kita lakukan? Sayyidah Aisyah dengan cerdasnya, jeniusnya berpikir, ini ada potensi diampuni dosa. Maka apa yang harus saya katakan? Doa apa yang dipanjatkan? Maka langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bacakanlah. Kalau sekiranya engkau mendapati malam itu dan merasakan malamnya berbeda dengan malam-malam biasa, ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, menghunjam kepada jiwa, maka bacakan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Anda ingin mintakan, permohonannya luas sifatnya. Tidak hanya untuk sendiri, untuk keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan jamaah sekalian yang ada di masjid. Bahkan boleh jadi saudara-saudari kita, umat Islam, ya insan beriman dimanapun Anda berada. Gantikan kemudian kata gantinya, dhamirnya dengan na. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ganti i kepada na. Nah, cara cepatnya kita tidak tahu di malam keberapa Lailatul Qadar itu tiba. Di malam keberapa anugerah terbesar yang bisa melipat gandakan pahala lebih daripada 1000 bulan itu, menghujamkan ketenangan, merubah keadaan kita lebih baik, akan datang. Di malam keberapa? Waktunya kapan? Karena itu ulama memberikan petunjuk. Paling mudah setiap kesempatan tarawih itu, atau qiyam Ramadan, atau bahkan saat sholat malamnya lagi, tahajud misalnya, saat malam-malamnya, ya di sepertiga malam menjelang ke sahur misalnya, maka bacakan di setiap jeda sholatnya doa yang tadi Nabi tunjukkan. 2 rakaat, salam, jeda sebentar, duduk, ringan, tenang dulu, baru berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bangkit lagi, salat lagi 2 rakaat, salam, tenang, berdoa kembali. Demikian seterusnya. Karena itulah duduk yang tenang, yang singkat, sejenak memberikan dampak kepada jiwa disebut tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Dan dalam tarawih ada doa yang diajarkan dan dengan itu berpeluang mendapatkan ampunan, bahkan boleh jadi bersamaan dengan malam Al-Qadar yang pembukanya dimulai dari pembuka malam ba'da isya dalam kesempatan qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita dapat tunaikan. Karena itu jaga betul ibadah malam ini, jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan qiyam Ramadan selama mampu melakukannya. Dan bangun setiap malam, setidaknya boleh jadi 1 malam di antara sekian malam itu akan bertepatan dengan malam Al-Qadar. Semoga Allah memberikan keistimewaan itu kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita, memaafkan kesalahan kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ya Allah ni'mata Lailatul Qadri ya arhamar rahimin. Innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.